Nah, coba kita lihat di sini ketika lahir ya, kemudian di kawin pertama, maka di sini namanya umur dan bobot badan. Jadi umur pada kawin pertama. Jadi kalau dari sini ke sini ya, namanya umur pada saat kawin pertama. Kemarin kita belajar pencatatan, itu belajar dari titik ke titik, ini tanggal, itu titik ke titik. Sekarang kita mengolahnya nih, dari titik menjadi ruas, ini jadi ruas. Panjangnya segimana gitu ya. Dari sini ke sini namanya umur saat kawin pertama. Kalau jadi ada hubungannya dengan lahir ya. Dari sini ke sini umur saat beranak pertama. Dari sini ke sini umur saat beranak kedua. Gitu. Dari sini ke sini namanya apa? Dari beranak pertama ke beranak kedua namanya apa? Ayo. Halo? Apa? Apa? Nggak kedengeran? Beranak, Pak, maksudnya. Selang beranak. Ya. Jadi beranak pertama ke beranak kedua namanya selang beranak. Ya, atau calving interval. Kalau ada hubungannya dengan lahir, berarti itu adalah namanya umur. Ya, kalau ada hubungannya dengan lahir. Oke, kita teruskan ya. Nah, coba kita lihat. Lahir, beranak pertama, beranak kedua, beranak ketiga. Gitu ya. Dari lahir ke beranak pertama namanya apa? Ada hubungannya dengan lahir. Kalau ada hubungannya dengan lahir berarti namanya umur pada beranak pertama. Dari lahir sampai ke beranak kedua namanya apa? Namanya apa? Umur saat beranak kedua. Dari lahir ke beranak ketiga namanya apa? Umur beranak 3. Umur sama beranak ketiga. Gitu. Ya. Oke. Nah, dari sini ke sini namanya apa? Dari beranak kedua ke beranak ketiga apa namanya? Selang beranak. Selang beranak. Anak ya, dari ini. Ya, ini juga sama selang beranak. Ini selang beranak, ini selang beranak. Taruhlah ini calving interval 1-2 gitu ya. Ini calving interval 2-3 misalnya seperti itu ya. Jadi calving interval yang ada di sini sama dengan umur beranak ketiga dikurangi dengan umur beranak kedua. Kalau calving interval yang ada di sini gimana? Kalau calving interval yang ada di sini gimana? Umur beranak kedua dikurangi umur beranak satu, Pak. Nah, itu kita lihat. Coba. Dari beranak pertama, apa yang terjadi setelah beranak pertama? Dikawinkan. Kan di sini involusi uteri ya. Nah, kemudian setelah dikawinkan, ternyata nggak cukup 1 kali. Nah, ya. Nah, dikawinkan ya. Ini pengenalan dulu. Berarti dari sini ke sini namanya apa? Dari beranak ke kawin pertama namanya apa? Namanya kawin pertama setelah beranak. Ya, dari beranak sampai kawin yang pertama disebut kawin pertama setelah beranak. Setelah kawin pertama dikawinkan lagi sampai kawin yang menghasilkan kebun tingkat. Dari sini ke sini namanya apa? Dari sini ke sini namanya apa? Dari kawin ke kawin namanya apa? Dari kawin ke kawin namanya service period. Dari kawin ke kawin. Service period ini sama dengan S/C. Bedanya
service period itu satuannya hari. S per C itu satuannya kali. Gitu ya. Seperti itu. Dari kawin ke kawin itu berarti kawin yang sampai menghasilkan kebuntingan. Berarti di sini sudah bunting. Ya. Sudah bunting. Berarti dari bunting sampai dia brojol, sampai dia beranak, namanya apa? Dari dia bunting sampai dia brojolkan, namanya apa? Periode kebuntingan bukan, Pak? Ya, lama bunting. Nah, ini lama bunting. Gitu ya. Nah, itu dari sini ke sini namanya lama bunting. Berarti dari sini ke sini namanya lama tak bunting atau masa kosong. Dari sini ke sini lama bunting. Berarti dari sini ke sini lama tak bunting atau masa kosong. Nah, atau days open. Gitu ya. Jadi, days open itu sama dengan kawin pertama setelah beranak ditambah dengan service period. Gitu. Ya. Jadi misalnya ketika Anda membaca data, diketahui days open sama service periodnya. Maka dengan demikian kita bisa menghitung berapa kawin pertama setelah beranaknya. Tinggal days open aja dikurangi service period. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke. Gimana? Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ya. Itu. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Saya tuh masih bingung. Kalau sapi bunting itu udah laktasi belum sih, Pak? Udah masa laktasi belum sih, Pak? Apa masa laktasi itu setelah anak lahir? Gimana sapi bunting? Masa laktasi itu dimulainya dari sapi lahir ya? Sapi lahir, sapi beranak. Sapi beranak. Sorry. Iya. Sapi beranak. Sampai Sampai berapa lama? dia dikeringkan dan Berarti kering kandang kan itu sapi bunting juga ya? Sapi bunting kembali sampai. Iya. Oh, berarti yang sapi bunting itu bisa diperah juga, Pak? Iya. Sebelum 7 bulan kan bisa diperah. Ya. Sebelum 7 bulan kebuntingan. Sebelum 7 bulan kebuntingan itu kan bisa diperah. Bukan bisa ya, boleh diperah. Gitu. Sebelum 7 bulan lahir, sebelum 7 bulan melahirkan atau sebelum 7 bulan bunting, Pak? 7 bulan kebuntingan. Berarti dari sini nih. Kalau 7 bulan kebuntingan, berarti berapa bulan sebelum lahir? 7 bulan kebuntingan, berapa bulan sebelum lahir? Gimana, Pak? 7 bulan. Kalau 7 bulan kebuntingan, berarti berapa bulan sebelum lahir? 2 bulan sebelum lahir. 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena kan bunting 9 bulan. Nah, itu. Terus apa? Berarti sapi yang laktasi pertama itu dihitung dari awal dia lahir sampai bunting kembali 7 bulan. Dari laktasi pertama, iya, itu awal dia melahirkan sampai awal dia beranak ya, sampai dia bunting 7 bulan untuk yang kedua kalinya. Sampai beranak kembali. Iya. Ya, tapi kalau lama laktasi itu dari dia beranak sampai dia bunting 7 bulan. Itu lama laktasi. Terus gimana? Oke, Pak, ya, paham, Pak. Ya? Paham. Gitu. Itu lama laktasi. Dibedakan lama laktasi dengan selang beranak. Ya. Harus dibedakan ya. Lama laktasi dengan selang beranak.
Kalau selang beranak itu beranak ke beranak. Kalau lama laktasi itu dari dia beranak sampai dia dikeringkan karena bunting 7 bulan. Itu seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang ini. Ya. Dari sini ke sini namanya apa? Dari beranak ke beranak? Namanya apa? Selang beranak, Pak. Selang beranak. Jadi ini ya, calving interval itu selang beranak. Jadi selang beranak itu sama dengan days open ditambah dengan lama bunting. Paham ya? Paham nggak sampai sekarang? Kita coba misalnya gini ya. S per C itu service period itu kan sama dengan S per C ya. Bedanya apa? Bedanya satuannya. Kalau service period satuannya adalah hari. Kalau S per C satuannya adalah kali. Berapa kali gitu ya. Dia dikawinkan sampai bunting. Itu namanya S per C. Ya. Nah, sekarang kalau S per C-nya sama dengan 1, maka service periodnya berapa? Coba, service periodnya berapa? Berarti kan ini nih. Kalau service period itu kan dari kawin ke kawin yang menghasilkan kebuntingan, ya. Kalau S per C-nya 1, ini. Berarti service periodnya berapa? Sekali, Pak. Berapa? 1 Satu apa? hari. 1 hari enggak? Berarti dari sini ke sini bergerak enggak? Dari K1 ke K1 bergerak enggak? Enggak. Enggak, Pak. Enggak. Kalau bergerak enggak bergerak berarti kalau enggak bergerak berarti gimana? Berarti Kan? sekali servis apa sih, sekali dikawinkan langsung bunting. Iya, berarti S per C-nya 1. Kalau 1 kali Iya. kawin langsung bunting berarti S per C-nya 1. Iya. Berarti service periodnya dari K1 ke K1. Berapa tuh? Dari K1 ke 1. Kalau misalnya dari K1 ke K2 berarti K2 dikurangi K1. Kalau dari K1 ke K1 berarti 0. 0. Berarti S per C-nya 0. Gitu ya, S per C-nya 0 gitu. Jadi rumus untuk tahu ininya S per C dari service period ya, jadi gini ya. Jadi service period itu sama dengan ya S per C dikurangi 1 dikali dengan 21 dikalikan dengan lama S terusnya. Paham ya? Coba kalau S per C-nya 1 berarti service periodnya berapa? 0. Coba lihat. Masukannya aja 1. 1 kurangi 1, 0. Kali 21, 0. Ya, muncul ini. Paham ya? Oke. Ya, sekarang. Jadi sebetulnya mudah. Ini cara membandingkannya. Misalnya ini ya, cara membandingkannya. Berarti jadi di sini perbandingan rasio. Jadi kita misalnya di sini dalam rangka menyusun parameter teknis ya, parameter teknis. Dalam hal apa? Pengaturan populasi. Apa saja yang diatur? Sapi produktif dan non produktif. Laktasi dan kering, laktasi dan keseluruhan dari populasi. Itu bandingkan. Membandingkan dari mana? Yang skala 1, skala 2, dan skala 3. Skala 1 itu bila peternaknya memelihara hanya 1 ekor saja. Misalnya ya, ini datanya begitu. Skala 2, bila sapi perah, peternak memelihara 2 ekor sapi perah. Skala 3, peternak memelihara dari 3 ekor sapi perah. Nanti dicari mana yang lebih efisien si
peternak itu dalam hal pemeliharaannya. Nah, caranya seperti ini, gitu ya. Misalnya ini. Kalau dalam hal ekor, ya tinggal dijumlahkan saja kalau dalam hal ekor. Coba misalnya ini, ya. Ini ada yang dewasa, ini terhalang ya sama ini ya. Ini adalah betina dewasa, ini betina muda, ini pedet. Yang produktif itu, yang ini yang betina dewasa. Nah, di sini ada bunting, berarti yang laktasi bunting. Kalau ini kosong, laktasi yang belum bunting. Ini kering, yang kering kandang. Gitu ya. Kalau misalnya kita membandingkan satuannya ekor, tinggal ditambah saja. Ini berapa nih? Kalau ekor berapa? 5 53, Pak. 53. Ya, ini yang betina dewasa. Kalau ini betina muda berapa? 10, Pak. 10, Pak. 10. Ya, ini yang pedet 23. Ya, nah, berarti yang produktif yang ini, yang non produktif yang ini, gitu ya. Kita mengevaluasi ini, yang ini. Ya, berarti yang non produktifnya ada berapa ekor? Yang non 10. produktifnya? 33 ekor. Nah, 33. Jangan langsung diitukan, jangan langsung dibandingkan, berarti 53 banding 33, enggak begitu. Ketahui dulu seluruhnya populasi pada skala 1 berapa. Ya. Nah, misalnya ini. Berarti seluruh populasinya berapa pada skala 1? 53 ditambah 10 ditambah 23 berapa? 86. Nah, berarti 86. Semuanya kan 86. 86 nih populasi dari keseluruhan skala 3, 86. Berarti gimana perbandingannya antara produktif dan non produktif? Yang produktifnya berapa? Yang produktifnya 53. 53, berarti 53 per 86 kali 100%. Kemudian dibandingkan dengan ini, yang non produktifnya berapa? 33. Nah, 33 per 86 kali 100%. Dapatlah sekian. Gitu. Ya. Ini berapa nih? Berapa nih? 53 banding 53 per 86. Berapa? 0,6 0,61, Pak. Dikali 100, 61%. Berapa? 62%. 62%. Benar ya? Benar nggak? Berarti 62 banding ini berapa? Kalau ini 62 udah aja. Kalau udah paham kan ini 33 per 86 berarti udah aja. 100 dikurangi 62 berapa? 38, Pak. 38. Seperti itu ya. Gitu. 62 banding 38. Gitu, seperti itu ya. Nah, gitu. Paham ya? Ini dalam apabila satuannya ekor yang di sini. Kalau satuannya lama laktasi gimana? Nah, misalnya ini coba. Kalau lama laktasi yang ini yang 2. Antara produktif dan non produktif. Berarti ini di gimana? Ini di gimanain ini? Ini dijumlahkan. Dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan berapa? 1 ekor sapi perah dewasa berapa satuan ternak? 1, Pak. 1. Berarti 1 dikali. Ini jumlahnya berapa nih? Berapa nih jumlahnya nih?
120, Pak. 120 berarti kali 120. Ya. Jadi sama dengan berapa? 120. Ya. Gitu. Ini berapa? Ini 0. Ini berapa? Berarti 0 ya, berarti di sini 0 ya. Ini berapa? 31 dikali berapa? 31 kali 0,25, Pak. Iya, 31 bagi 4 berapa? Berapa? 7,75. 7,75. 7,75. Gitu. Terus kemudian jumlahkan. Berapa nih jumlahnya, ada berapa? 120 tambah 7,75 atau berapa? 7,75 ya? Berarti 127,75. Gitu ya? Benar nggak? Bener, Pak. Berarti 127,75. Gitu ya. Ininya berapa? Ini 120. 120. Ini berapa? Yang pedet, yang non produktifnya berapa? 7,75. Iya, 7,75. Ya, ini bagi ini kali 100% berapa nih? Ini kali ini bagi 100% berapa nih? 94, Pak. Berapa? 94. 94. 94. Ini berapa yang non produktifnya? Berarti 6 ya. 6%, Pak. Nah, gitu. Nah, kita lihat coba. Ini ideal nggak? Yang ini untuk yang dihitung dengan per ekornya, ideal nggak? Yang ini. Antara yang produktif dan non produktif ideal nggak nih sapi yang berarti ini yang ini ya, yang ini ideal nggak? Tidak, Tidak ideal. Idealnya berapa? 70 produktif, 30% non produktif. Gitu. Begitu juga ya gini. Karena ini kelebihan idealnya ya, kelebihan ideal gitu. Nah, seperti itu Anda menilai itu ya, gitu seperti itu ya. Nah, ini juga begitu. Begitu juga antara yang laktasi dan yang kering. Berarti membandingkan mana? Berarti yang laktasi, berarti yang laktasi ini dibandingkan dengan yang ini. Ya. Coba yang ini. Perbandingan antara yang laktasi dan yang kering misalnya ini nih, yang laktasi dan yang kering. Berapa yang ini nih, yang skala 2? Skala 2. Berapa perbandingannya? Hitung dulu ini berapa? 37 tambah 72 tambah 11. Hitung dulu populasinya ada berapa. Ya. Berarti ini berarti 83 ada kemudian 90 120 ya, ini 120 ya. Nah, 120. Berarti berapa nih? Berarti yang laktasi ada berapa? Yang laktasi ada yang kering. Yang laktasi ada berapa? Berapa? Berapa ini? Halo? Halo? Masuk Pak ya. Ya, berapa? Berapa? Halo? Yang laktasi berapa ini? Kan kita antara sapi laktasi dan sapi kering. Berapa? Yang Nah, kita mengerjakan yang ini nih, yang untuk skala 2. Tiga tujuh tambah 72 Pak ya? Iya, berapa? 109, Pak. Iya, 109
Terus gimana? Udah 109. Kayak tadi. 109. 109 per 120 Iya. Terus? kali 100. Iya, terus? Bandingkan dengan yang sapi kering. Iya. Sapi kering berapa? 11 per 120. Iya. Terus? 11 per 120. Terus? 100%. Kali 100%. Nah, seperti itu. Nanti ada ini. Nah, itu ya seperti itu. Jadi Anda ini kerjakan nanti sisa-sisanya ya. Ada skala 1, skala 2, skala 3 gitu ya. Itu di sini. Nanti perbandingan sapi laktasi dengan keseluruhan populasi seperti apa. Berarti kalau keseluruhan populasi ini berarti yang ini ya 94 tambah 17 gitu ya. Ini dijumlahin tambah 5 tambah 81 itu keseluruhan populasi. Ya, begitu. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham? Halo, paham nggak? Paham. Oke. Nah, sekarang ke sini nih. Kita lihat ya. Coba. Misalnya kita lihat ini nih. Ya. Ada umur beranak pertama, umur beranak kedua, gitu ya. Umur beranak ketiga, umur beranak keempat. Kita coba ini ya. Oke. Nah, umur beranak kedua kan ini ya. Dengan umur beranak pertama. Umur beranak kedua dikurangi umur beranak pertama, itu hasilnya apa? Selang beranak, Pak. Selang beranak, berarti yang ini. Nah, ini dikurang ini hasilnya ini. Itu ya, seperti itu ya. Oke, ya. Nah, ini untuk ini ya, untuk kita misalnya ini Anda membaca data ini misalnya, Anda membaca data ini. Nah, service periodnya berapa nih? Nah, misalnya ini pada laktasi 1 berapa service period? Coba. Service period itu termasuk apa? Periode setelah bunting, periode sebelum bunting. Belum. Sebelum bunting. Makanya cari misalnya gini. Anda harus menguasai ini. Sebelum bunting kan ini ya. Nah, ini. Berarti ini kan periode sebelum bunting itu dari sini ke sini. Ya. Coba. Yang dicari itu service period. Kalau sebelum bunting kan dari sini ke sini ya. Untuk mencari service period, mana dikurangi mana? Days open dikurangi Ya? Kawin 1 setelah Kawin. beranak, Pak. Iya, Kawin berarti 1. days open dikurangi kawin pertama setelah beranak. Dilihat ke sini. Nah, berarti days opennya mana days opennya? Yang pada laktasi 1. 214. Nah, 214. Terus? Kurangi 152, Pak. Dikurangi berapa? 152. 152. Nah, seperti itu. Berapa? Berapa? 62 hari, Pak. 62 hari. Nah, hasilnya 62 hari. Nah, coba kita selaraskan nih. Ini S per C. S per C dari si service period ini. Berarti di sini. Caranya gimana? Berarti kan lihat dari sini. Ya. Coba kita lihat dulu dari sini. Nah, ini aja. Kalau S per C-nya 1, berarti service periodnya 0. Berarti rumusnya service period sama dengan S per C dikurangi 1 kali 21. Ini ya. Nah, kita cari apa? S per C-nya. Berarti S per C ya sama dengan gimana? Service period
terus dibagi Dibagi 21 21, terus tambah 1. tambah 1. 1. Nah gitu. Berarti kita lihat nih, oh kita cari S per C. Berarti service period dibagi 21 ditambah 1. Nah, berarti itu rumusnya nih. Nah, berarti ini service period ya. Berarti S per C sama dengan service period dibagi 21 tambah 1. Berarti sama dengan ini aja. Berarti 62. 62 dibagi 21 ya. Dikali yang dikali ya, ditambah ya. Tambah 1. Berapa? 4. 4, Pak. Masa sih 4? 3,95. 3,9. 3,95. 9 ya. Berapa? 3,95. Nah, 3,95. Jangan langsung dibulatkan ya. 3,95. Nah, seperti itu. Coba bandingkan. Ini 3,95. Sedangkan laporan yang keterima 1,64. Ada apa ini terjadi ini? Berarti ada berapa fase dari siklus produksi yang terlewatkan. Ini 3,95, ini 1,64. Berarti ada berapa? Ini aja dikurangi ini. Itu berapa siklus produksi yang terlewat. Yang harusnya dikawinkan, ini tidak dikawinkan. Akhirnya jadi molor kan waktunya. Terus tertunda lagi. Nah, itu caranya membandingkan ini dengan ini. Gitu. Ya. Itu. Coba yang ini gimana nih? Yang pada laktasi kedua gimana? Rumusnya aja dulu. Nanti ngitung kita bahas. 131 131. 31 terus kurangi 91. 91 ya. Berapa? Berapa? 40. 40, Pak. Oke. 40. Jadi service periodnya berapa di sini? Kalau ini service S per C-nya, S per C untuk service periodnya. Berapa? 40 per 1. Ya. Terus Tambah 1. tambah 1. Berapa? 2,90. 2,9. Kan? Ini 1,84. Nah, ada yang terlewat. Nah, ibarat seperti itu. Jadi ada masa-masa yang terlewat. Ini yang dipertanyakan. Kenapa nih? Nah, seperti itu. Ya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Coba kalau lama bunting gimana nih? Kalau lama bunting berarti periode setelah bunting. Coba lihat kalau lama bunting. Ya, Anda harus menguasai ini ya. Nah, ini lama bunting. Ya, berarti di sini kan lama bunting. Kalau lama bunting berarti mana dikurangi mana? Calving Calving interval interval. days open. Iya, calving interval dikurangi days open. Nah, kita lihat. Nah, calving intervalnya mana? Mana calving intervalnya di sini nih? Berarti di sini ya. Calving intervalnya mana? 491, Pak. Mana? Untuk anak. Ini. Lihat kursor saya di mana kursor saya? 405, Pak. Nah, 405. Terus? Udah 405? Terus? Kita cara bukan S per C, lama bunting ya. Kita cari lama bunting. Berarti di sini. 405 dikurangi 129, Pak. Dikurangi iya, jadinya 109. Dikurangi masa kosong. Nah, seperti itu ya. Begitu. Sama dengan sekian. Oke. Nah, kalau produksi susu berarti, nah kalau di sini kan satuannya apa? Kilogram per hari. Berarti dilihat dibagi dengan lama laktasi. Ya. Berarti kalau di sini produksi susu per harinya berapa di sini? Untuk laktasi 4 berapa?
Mm-mm. Kan satuannya kilogram per hari. 3.519 dibagi 323, Pak. Nah, itu. Ini dibagi dengan ini. Hasilnya ini. Ya, paham ya?